Selamat sore Bu Rizka. Selamat sore Bu Ratna. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Eh, Alhamdulillah sih baik, tapi ya ya gitu-gitu aja Bu. Oh iya, gini Bu Rizka, saya mendengar mendengar kalau Bu Rizka ini dalam apa pembelajaran semangatnya luar biasa, ya. Gitu ya Bu. Iya, eh, saya mau ini menanyakan nih sama Bu Rizka, ya. Kira-kira Ep dalam proses mengajar itu ada nggak, eee, frekuensi mengajarnya itu semangatnya, eee, menurun? Eh, ada sih Bu ya, kadang-kadang semangat, kadang-kadang turun. Tapi akhir-akhir ini kayaknya semua saya turun gitu Bu di kelas. Gitu ya. Tapi saya percaya loh kalau Bu Rizka itu, memiliki semangat yang luar biasa dalam mengajar, ya. Mm, Apalagi, Bu Rizka masih muda. Kemudian yang kemarin-kemarin itu, banyak menghasilkan karya. Tentunya ini menjadi contoh ya bagi teman-teman yang lain ya untuk seperti Rizka. Kalau akhir-akhir ini agak menurun, kira-kira, eee, apa ya yang menyebabkan kondisi seperti itu? Karena saya amati akhir-akhir ini ya, itu kurang aja, tidak seperti Briska yang kemarin, gitu. iya Bu. Akhir-akhir ini memang saya sepertinya merasa apa ya, bosan gitu ngajar itu, bosan dengan rutinitas yang sama, yang gitu-gitu aja tuh di kelas. Terus respon anak-anak itu juga menurut saya berbeda dengan di awal-awal semester. Sekarang sekarang udah di tengah semester tuh anak-anak sudah responnya udah turun gitu, sudah nggak seperti kayak sesemangat awal. Jadi akhirnya saya juga eh, nggak termotivasi juga untuk ngajar, kan sudah misalkan saya kasih apa ya, media pembelajaran apa gitu, tapi respon mereka itu kayaknya biasa aja. Kalau disuruh jawab itu enggan, terus kalau disuruh apa ya, kerja kelompok itu banyak yang pasif. Iya Iya, iya. seperti itu Bu, jadinya saya juga nggak semangat. Iya, iya. Mungkin, begini Bu Rizka, tadi Bu Rizka sudah banyak menggunakan, media supaya anak-anak itu respon, biasanya, Bu Rizka menggunakan media apa dalam mengajar? Media yang digunakan apa? Yang paling sering sih, paling sering Bu ya, yang mungkin hampir Iya. selalu ada itu PowerPoint sama video, kayak saya ambil dari YouTube seperti itu. Iya, PowerPoint, sama video. Mungkin, anak-anak, ditanya ya Bu Rizka, ditanya, ditawarkan ke anak-anak, kemungkinan anak-anak itu selain video sama PPT ya, itu apa yang kira-kira menantang ya. Mungkin ini yang perlu kita gali di anak-anak ya, mereka, butuh media apa supaya mereka lebih semangat ya, seperti itu. Ya, jadi kita tawarkan ke anak-anak, ya apa yang mereka inginkan dari pembelajaran dengan Bu Rizka. Ya mungkin dari situ anak-anak bisa menyampaikan apa yang diinginkan. Begitu Bu Rizka pernah menyampaikan ke anak-anak apa belum? Oh, sepertinya belum Bu. Jadi saya apa yang saya punya aja dulu saya berikan ke siswa saya, tapi saya belum pernah itu nanyain ke anak-anak kamu sukanya apa gitu, belum pernah gitu. Oh ya.
Mungkin kalau apa, bahasa Inggris ya Bu Rizka, dicoba anak-anak untuk ini dengan apa, menceritakan, pengalaman mereka ya sesuai dengan materi yang ada, ya mungkin dengan seperti itu ya jadi kan, media yang kita, gunakan ya kan tidak harus kita bisa menciptakan media itu sendiri ya, mungkin dengan apa, berusaha memahamkan anak dengan cara mereka menceritakan ya dengan materi yang ada. Tapi tentunya, mungkin kalau misalkan mau media bercerita ya atau mereka sendiri yang menjelaskan, ya kira-kira persiapan apa yang apa, Bu Rizka bisa siapkan untuk apa, memberi apa, melancarkan jalannya apa, media anak-anak bisa bercerita seperti itu? Hmm. Ya mungkin saya anu ya Bu, bikin angket dulu ya kali ya untuk anak-anak, Iya. untuk mengisi dulu, kalau materi seperti ini kalian inginnya belajarnya lewat apa? Kalau kalian, apa yang membuat kalian semangat belajar materi ini itu kegiatannya seperti apa gitu. Jadi kalau saya sudah dapat jawaban dari siswa, baru mungkin saya akan apa ya, memenuhi gitu apa yang sebenarnya mereka inginkan di kelas. Mungkin seperti itu Bu Rana. Nah itu, Bu Rizka, bagus tuh ya. Ya tadi Bu Rizka mengatakan bahwa mungkin akan membuat angket ya terlebih dahulu ya untuk mengetahui apa, media apa, caranya anak-anak dalam memahami memang, harus ada interaksi lah kalau nanti anak-anak kan diberi pilihan ya diangkat itu mungkin mereka akan senang ya karena merasa difasilitasi. Nah itu Bu Rizka bisa apa, memfasilitasi anak-anak ya dengan begitu Priska akan termotivasi, "Oh, anak-anak pengennya ini." Ya, jadi selama ini kita beri apa, video dan PPT, anak-anak ternyata semakin ke sini karena itu aja kurang maksimal atau anak-anak jadi apa, turun belajarnya sehingga Priska merasa, "Loh, ini kok anak hasilnya seperti ini padahal saya udah buat video susah-susah, ya udah nyiapkan PPT susah-susah, ternyata anak-anak punya pilihan lain." Lah, mungkin kalau pilihannya lain itu Priska coba buat angket ya dan anak-anak apa, menuliskan di situ, ya akhirnya Bu Rizka jadi tahu, oh anak-anak pengennya ini ya. Ya bagus sekali ya rencananya apa, Bu Rizka untuk meyakinkan apa, meyakinkan semangat Bu Rizka mengajar, kemudian juga meyakinkan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Eee, mungkin ya kalau misalkan apa, itu jalan ya ya artinya anak-anak menyampaikan dan Bu Rizka, "Oh maunya ini ya." Setelah anak-anak menyampaikan maunya pembelajaran ya, ini adalah ya A atau B ya, kira-kira langkah apa ya yang akan Bu Rizka lakukan setelah itu? Setelah mungkin kalau setelah saya dapat data, setelah dapat data dari anak-anak kalau ya misalkan dari sekelompok siswa sukanya ini, kelompok yang lain sukanya yang seperti ini, maka saya juga mungkin akan ini ya Bu ya, kalau ternyata apa yang mereka suka itu mungkin saya nggak punya gitu ya, dan saya nggak bisa membuatnya. Mungkin misalkan ternyata mereka suka pembelajaran dengan kuisis atau dengan kahoot, ternyata saya nggak bisa gitu membuatnya. Mungkin saya juga harus minta bantuan ke teman sejawat ya, se-MGMP. Kalau untuk materi ini anak-anak suka kuisis, gimana ya saya caranya bisa bikin kuisis kayak gitu. Gimana ya saya bisa caranya bikin kahoot ya. Maka saya mau nggak mau harus kolaborasi ya, atau apa ya, belajar gitu ya dari rekan-rekan guru yang lain supaya saya bisa memenuhi apa ya, keinginan siswa gitu. Iya. Nah saya setuju sekali tuh Bu Rizka.
ya, dengan apa, rencana-rencana Bu Rizka ya. Karena memang pada dasarnya kita tuh kan sebagai guru harus berinovasi terus ya. Kita bisanya, ternyata kita bisanya, misalnya, buat PPT sederhana ya. Ternyata PPT sederhana kurang menarik ya, karena anak-anak responnya kurang bagus ya, sehingga kita bisa bikin PPT lagi tapi dengan interaktif lah. Kalau kita nggak bisa, nah itu bagus sekali. Bu Rizka tentunya kan teman-teman Bu Rizka di sekolah banyak nih yang apa punya kemampuan ya, IT ya untuk mengekspor media-media yang apa interaktif ya. Jadi saya setuju ya dengan apa rencana Bu Rizka ya membuat apa jejak pendapat terkait dengan kuesioner, keinginannya apa, ya kemudian tentunya komitmen pada Bu Rizka untuk apa, menginteraktifkan pembelajaran ya, ini mudah-mudahan bisa bisa tercapai ya, bisa bisa terwujud ya, sehingga nanti anak-anak akan semakin senang dan Bu Rizka kalau responnya anak-anak senang itu tentunya memberikan semangat Bu Rizka juga untuk apa, mengajar ya. Tentunya kalau anak-anak sudah tertarik kan kehadiran Bu Rizka di kelas ditunggu loh sama anak-anak. Pasti itu. Iya, iya Ya, Bu, semoga saja seperti itu. Jadi saya juga akan kayak ini aja, memperkaya gitu ya kemampuan saya di hal-hal yang memang menunjang ini pembelajaran di anak-anak, terutama di hal-hal yang mereka memang sesuai ininya ya, sesuai zamannya gitu ya. iya, Jadi saya juga harus mengupdate dan mengupgrade kemampuan kompetensi saya sehingga apa ya anak-anak bisa semangat gitu dalam pembelajaran. iya. Jadi Bu Rizka jangan malu-malu ya untuk apa, bertanya ke teman-teman ya, karena kalau malu tentunya, kita nggak akan banyak mendapat hal yang baru ya, apalagi, di masa sekarang ya, bisa saja nanti Bu Rizka bertanya ya kepada teman ya, eee, Bu Rizka malu masa bertanya pada temannya? Oh, enggak Bu, enggak malu. Cuma Iya, saya memang jarang bertanya. Tapi untuk ya, bertanya saya tidak malu karena teman-teman saya saling support Bu di FGMP itu. Kami bisa saling ini ya, saling berbagi ini ilmu gitu. Jadi mungkin di MGMP ada waktu khusus yang dimana kami berkumpul untuk saling berbagi praktik baik, berbagi ilmu, bagaimana cara memper meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Itu oke, Bu. baiklah Bu Rizka, dari pembicaraan kita kali ini, kurang kepercayaan diri atau apa, semangat belajar yang apa, semakin menurun ya, ini apa yang ada dalam pemikiran Bu Rizka? Eh, bahwa mungkin sifat apa ya? Bukan sifat sih, motivasi yang akhir-akhir ini turun dari saya itu ya karena saya kurang bisa mengakomodasi keinginan siswa ya karena saya memberikan materi atau media itu bersifat satu arah gitu ya dari saya sendiri sedangkan ternyata siswa itu mungkin juga ingin yang lain yang saya juga belum bisa memberikan gitu jadi dari sini saya berpikir mungkin saya juga harus mulai memikirkan apa sih yang sebenarnya diinginkan siswa agar mereka itu termotivasi dalam belajar sehingga saya juga termotivasi juga dalam mengajar gitu Iya. Bu. Baiklah Bu Rizka, mungkin untuk ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita pada sore hari ini, saya tunggu ya, kalau Bu Rizka itu memang mampu loh ya, untuk membuat gebrakan-gebrakan baru terkait dengan apa, metode pembelajaran, teknik pembelajaran sehingga anak-anak ya semakin merindukan Bu Rizka.
pastilah ya, Iya, pintar, Bu. muda, semangatnya harus luar biasa. Nanti malah Allah. saya yang bisa belajar dengan Bu Rizka, seperti itu. Iya, Bu. Ya sampai ketemu Bu Rizka, mudah-mudahan di kesempatan lain saya tunggu ya, inovasi-inovasi Bu Rizka ya untuk Iya, Bu. menjadi guru yang semangat ya dalam mengajar. Yakin ya dan yakin saya akan meniru nantinya. Oke. Terima kasih, Ya Bu terima Ratna. kasih Bu Rizka, ya kita akhiri ketemu ya besok ya. Iya, Bu. Ya ya selamat sore Bu Rizka. Selamat sore, Bu Ya, Ratna. heeh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.